Pandemi virus corona telah menghantam berbagai sendi perekonomian. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sejumlah negara rela mengeluarkan kocek yang cukup fantastis dengan menggelontorkan anggaran stimulus untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu akan kami ulas untuk Anda dalam Stimulus Jumbo Lawan Corona. Yang terbaru setelah hampir 5 hari penuh perdebatan nih terkait jumlah dana untuk upaya pemulihan ekonomi Uni Eropa pasca pandemi virus corona, akhirnya para pemimpin Uni Eropa menyepakati kucuran stimulus fiskal jumbo senilai 750 miliar euro atau sekitar 12.000 triliun rupiah. Kesepakatan itu akan fokus pada penyediaan dana di 3 pilar, yaitu menciptakan reformasi untuk membantu bisnis bangkit dari pandemi. Kemudian yang kedua, meluncurkan langkah-langkah baru untuk mereformasi ekonomi dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, berinvestasi untuk membantu melindungi dari krisis yang akan terjadi di masa depan. Dana stimulus tersebut ini akan didistribusikan antar negara-negara Uni Eropa dan sektor-sektor yang paling terkena dampak pandemi coronavirus. Adapun stimulus diberikan dalam bentuk hibah dan juga pinjaman. Nah, Uni Eropa bersepakat untuk mendistribusikan 390 miliar euro dari total 750 miliar euro ini dalam bentuk hibah. Angka ini berkurang signifikan dari proposal awal yang dibuat Perancis dan juga Jerman, yaitu senilai 500 miliar euro. Nah, Uni Eropa juga sepakat bahwa penerbitan utang akan berakhir pada 2026 dan akan membayar semua utang baru pada 2058. Selain dana pemulihan, Uni Eropa juga menyiapkan dana inisiatif senilai 1.074 triliun euro untuk periode 2021 dan 2027. Gabungan dari kucuran kedua dana ini diharapkan bisa membawa investasi hingga 1.824 triliun euro. Adapun dana pemulihan ini akan tersedia mulai Januari 2021 mendatang. Sebelumnya, Bank Sentral Eropa telah menambah pembelian obligasi besar-besaran untuk memerangi dampak virus corona, di mana Bank Sentral Eropa telah berkomitmen untuk membeli obligasi senilai 1,35 triliun euro. Jumlah ini meningkat 600 miliar euro dari sebelumnya. Kemudian Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat terus melakukan berbagai upaya termasuk menyuntikkan stimulus besar-besaran untuk membantu ekonominya bangkit dari serangan virus corona. Negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini telah menggelontorkan stimulus jumbo untuk memulihkan ekonomi Amerika Serikat akibat pandemi virus corona, yaitu kita lihat sebesar 2 triliun dolar Amerika Serikat atau setara 32.000 triliun rupiah. Dan ini menjadi paket stimulus terbesar sepanjang sejarah yang pernah digelontorkan pemerintah Paman Sam tersebut. Besarannya ini sekitar 10% dari PDB Amerika Serikat. Nah, stimulus yang nilainya fantastis ini ditunjukkan untuk social safety, kemudian juga ada penanganan COVID-19, ada juga untuk insentif bagi perusahaan, kemudian penurunan suku bunga acuan, ada juga untuk unlimited quantitative easing, hingga untuk fasilitas pinjaman UMKM. Tak hanya sampai di situ, Amerika Serikat mengajukan RUU paket stimulus lanjutan senilai 3 triliun dolar Amerika Serikat. Ini setara dengan 45.000 triliun rupiah. Nilai ini sekitar 3 kali lipat dari PDB kita pada 2019 lalu. Nah, nilai ini untuk mendanai paket stimulus terkait virus corona yang mencakup pendanaan kesehatan serta bantuan langsung tunai. Nah, paket stimulus tersebut diperkirakan bernilai 14% dari PDB Amerika Serikat. Sementara itu di Amerika Serikat, Kongres akan memulai diskusi mengenai paket talangan baru pada pekan ini. Pembicaraan dana bantuan ini dilakukan menjelang akhir program bantuan tambahan virus corona di akhir Juli. Lalu bagaimana dengan anggaran stimulus negara di mana virus corona ini berasal atau China? Kita lihat. Pemerintah China menggelontorkan stimulus senilai 3,6 triliun yuan atau 500 miliar dolar Amerika Serikat. Besaran ini setara dengan 7.325 triliun rupiah. Hal ini untuk mendongkrak ekonomi negeri tirai bambu. Nah, tujuan utama stimulus ini adalah untuk menciptakan 9 juta lapangan pekerjaan bagi warganya yang terdampak virus corona. Nah, oleh karena itu pemerintah China melebarkan defisit anggarannya ke posisi 3,6% terhadap PDB pada 2020. Ini pun pertama kalinya defisit anggaran dipatok di atas 3% sejak sistem fiskal negara didirikan pada 1994 lalu di China.
Selain itu, China juga menerbitkan surat utang sebesar 140 miliar dolar untuk mendanai pembuatan alat kesehatan dan teknologi terbaru untuk memerangi virus corona. Kalau kita lihat ini anggaran yang digelontorkan negeri panda ini tidak sejumbo Amerika Serikat maupun Uni Eropa ya. Pemerintah China memang enggan jor-joran memberikan banyak stimulus ekonomi untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Karena gelontoran stimulus tentu saja bakal berpotensi meningkatkan utang negara. Pasalnya nih, China pernah menerbitkan banyak stimulus ekonomi dengan mengandalkan utang pada krisis ekonomi global 1 dekade lalu. Namun kebijakan tersebut malah membuat China terbebani dengan utang dan juga proyek-proyek yang boros. Lalu bagaimana dengan stimulus yang digelontorkan di tanah air? Kita lihat di slide selanjutnya. Hingga kini Indonesia sudah masuk dalam top 25 kasus positif virus corona tertinggi di dunia. Pemerintah pun tak tinggal diam dengan menggelontorkan stimulus untuk meredam dampak pandemi virus corona. Melihat kebutuhan pendanaan yang besar untuk biaya penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional, anggaran yang ditetapkan nyaris 1.000 triliun rupiah, yaitu sebesar 905,10 triliun rupiah. Anggaran ini sudah mengalami kenaikan sebanyak 4 kali. Kita lihat yang pertama kali ini pemerintah mengalokasikan pembiayaan pemulihan ekonomi nasional sebesar 405,1 triliun rupiah atau 2,5% dari PDB Indonesia. Kemudian naik menjadi 677,2 triliun rupiah. Lalu naik lagi menjadi 695,2 triliun rupiah. Dan saat ini yang terbaru mencapai 905,10 triliun rupiah. Meskipun kalau kita lihat ini meningkat ya, tapi gelontoran stimulus Indonesia ini termasuk terkecil ketiga dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, yaitu hanya 4,3% dari PDB. Kalau kita lihat secara rinci, nilai ini ya 905,10 triliun ini nantinya akan digunakan pemerintah untuk pembiayaan bersifat barang-barang publik dan yang bersifat non barang publik gitu ya. Kita lihat pembiayaan yang bersifat barang-barang publik atau public goods ini sebesar 397,56 triliun rupiah. Nah, ini terdiri dari anggaran kesehatan 87,5 triliun, kemudian perlindungan sosial 203,9 triliun dan sektoral kementerian atau lembaga dan Pemda sebesar 106 triliun rupiah. Sementara itu untuk pembiayaan yang bersifat barang non-publik atau non-public goods ini sebesar 507,54 triliun rupiah. Jumlah ini terdiri dari insentif dunia usaha 179 triliun rupiah, kemudian ada untuk UMKM 123 triliun rupiah dan korporasi 37 triliun rupiah. Nah, kenaikan anggaran penanganan pandemi COVID ini tentu saja akan membuat defisit fiskal ikut melebar. Adapun sebelumnya defisit anggaran diprediksi mencapai 1.039 triliun rupiah atau menjadi 6,34% dari PDB. Pandemi COVID-19 ini memang memaksa negara-negara di seluruh dunia untuk merombak anggarannya, termasuk menggelontorkan serangkaian stimulus dan pendanaan untuk membantu menggerakkan sendi-sendi perekonomian yang terhantam oleh pandemi corona. Anggaran stimulus ini bisa menjadi cerminan keseriusan pemerintah dalam meminimalisir dampak corona. Tapi memang kita tidak bisa membandingkan begitu saja ya besaran anggarannya. Memang setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing dan kebutuhan setiap negara pun berbeda dalam penanganan COVID-19 ke perekonomiannya. Namun apakah anggaran fantastis yang digelontorkan ini akan cukup melawan dampak corona yang hingga saat ini kita juga masih belum tahu kapan akan berakhir? Kita lihat saja nanti.